Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati seorang murid yang mau dididik, diajar dalam kasih karunia-Mu. Untuk kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada dalam-Mu. Akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tangan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Bapa, ku tidak akan menyerah. Mari angkat hatimu. Apapun keadaan, Dia berjanji menyertai seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar,
mengucap syukur buat pagi siang hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang peduli, Engkau Bapa yang besar, Engkau Bapa yang dahsyat. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau terus membawa kami naik Tuhan. Engkau terus membawa kami kepada seluruh rancangan-rancangan-Mu. Engkau membawa kami kepada seluruh kehendak-Mu. Dan satu hal yang kami percaya, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, janji-janji Tuhan, itu penuh dengan damai dan sejahtera. Itu penuh dengan sukacita dan pengharapan. Itu penuh dengan berkat dan kelimpahan. Itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karena hidup kami sesungguhnya telah tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karuniamu yang besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir pada saat ini. Ataupun yang secara live, online. Yang mengikuti kami lewat streaming YouTube. Ataupun mungkin yang nanti setelah acara ini berakhir yang mengikuti kembali. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kasih karunia Bapa tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun kami mendengarkan message ini, kami tahu kami ada dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kami. Dan membawa kami kepada kemenangan, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan. Karena Tuhan ingin hidup kami menjadi lebih baik. Makin lama makin baik, makin lama makin diberkati. Kami percaya janji-Mu, kami percaya kebenaran-Mu, kami percaya hati-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Berbicaralah, kami siap mendengar, berkati kami semua. Berkati setiap jaringan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berdaulat di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saudara yang tergantung kapan saudara mendengarkannya. Yang mendengarkan pagi ya selamat pagi. Yang dengarkan sore, selamat sore. Yang mendengarkan malam ya selamat malam. Kapanpun saudara mendengarkannya, saya percaya, saya berdoa, saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Saudara yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, dimanapun saudara berada, percayalah bahwa Bapa sangat baik. Rencana Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Saya menyapa dulu yang sudah live bersama dengan kami. Shalom Ibu Leni, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pastor Hendra di Pare. Saya connect dengan saudara yang sedang live hari ini. Shalom Pastor Hendra di Pare, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Celili, Tuhan Yesus memberkati, diberkatilah senantiasa. Shalom Andrew, apa kabar? Kasih karunia Bapa senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita menikmati janji-janji Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Karena kita tahu Bapa senantiasa punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini seperti yang saudara sudah lihat di promosinya saudara ya. Saya beri judul Jesus Hook ya. Ini terinspirasi dari pemain keyboard kita. Kata ini saya dengar pertama kali dari pemain keyboard kita, Dr. Hizkia saudara ya. Dokter yang main keyboard luar biasa. Sebuah anugerah ya. Dia bercerita tentang Jesus Hook, bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Mungkin next time dalam podcast atau mungkin dia akan mungkin bersaksi bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dari seorang yang mahasiswa kedokteran, tapi kemudian Tuhan bawa sepertinya seakan-akan turun. Tuhan izinkan seakan turun, bahkan dia harus ditangkap Satpol PP ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Tapi hari ini dia dibawa kembali Tuhan naik seperti dibawa Tuhan kembali naik saudara. Nah ini terinspirasi tentang ada sesuatu yang penting kita pahami di dalam kehidupan kita tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini saudara. Nah Jesus Hook itu bukan seperti Kapten Hook saudara ya. Di mana Kapten Hook itu kan punya tangan yang pakai pengait itu ya untuk ini. Bukan, tapi Jesus Hook itu seperti seorang gembala. Tolong saya dibantu, ada tongkat gembala di sana. Jesus Hook itu seperti seorang gembala, ya. Tugas seorang gembala adalah menggembalakan, membimbing domba-dombanya, saudara ya. Ini kok propertinya saya suka lupa ya. Jesus Hook itu seperti seorang gembala.
yang membawa domba-dombanya ya, memimpin domba-dombanya kepada air yang tenang, yang kepada ladang padang yang berumput hijau, membawa domba-dombanya kepada kesejahteraan, kepada kelimpahan. Hingga suatu ketika kadang-kadang dombanya itu harus keluar dari kawanan. Nah, apakah yang dilakukan oleh Jesus, oleh gembala yang baik itu? Dia tidak menggunakan tongkat ini untuk memukul, menghajar domba-domba itu. Dia tidak memukul domba-domba yang jahat itu, tapi dia menggunakan hook, ya, pengait ini, kepala tongkat ini untuk menarik dombanya, ya, untuk menarik dombanya supaya kembali kepada kawanan. Memang kadang-kadang rasanya tidak nyaman, memang kadang-kadang rasanya tidak enak, memang kadang-kadang kok seperti ini, kok seperti jahat, ketarik-tarik, tertekan gitu ya. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan izinkan itu terjadi karena apa? Karena Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada suatu keadaan di mana kita merasa sendirian. Ada satu keadaan di mana kita merasa kok hidup ini kok rasanya begini-begini saja. Ada suatu keadaan justru kita merasa kok makin lama makin turun ya. Kok makin lama makin menjenuhkan ya. Kok makin lama makin tidak ada progres lah. Saya mau berkata kepada saudara, mungkin engkau sedang berada di dalam hooknya Tuhan. Tuhan ingin menarik kembali supaya engkau kembali di dalam rencananya yang besar. Tuhan ingin membawa kembali engkau untuk masuk kepada rancangan semula di mana Tuhan ingin memakai engkau secara luar biasa. Di dalam firman Tuhan ada satu tokoh ya yang mengalami Jesus hook ya, yang mengalami di mana Tuhan harus menarik dia. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-22. 1 Samuel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Tokoh ini bernama Raja Daud, ya. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud adalah raja yang sangat luar biasa, raja yang sangat hebat, raja yang sangat terkenal. Tetapi dia mengalami sebuah fase dalam kehidupannya di mana seakan-akan kok Tuhan bertindak tidak adil di dalam kehidupannya. 1 Samuel 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana untuk mendapatkan dia. Jadi Daud ini sedang mengalami masalah, ya, sedang mengalami pergumulan. Kemudian dia lari di Gua Adulam. Oke, ayat yang kedua. Berhimpunlah juga padanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang hutang debt collector. Setiap orang yang kepahitan, yang sakit hati. Maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Berikutnya, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab. Dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Perhatikan ini, sampai aku tahu apa yang dilakukan Bapa kepadaku. Berikutnya terakhir. Oh ya, ayat yang ketiga. Kita ulangi ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri itu, izinkanlah ayah dan ibuku tinggal di sana sampai aku tahu. Garis bawahi kata sampai aku tahu apa yang dilakukan Bapa kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Samuel dari awal saudara ya, kita akan menemukan bahwa Daud ini sebelum dia lari ke Gua Adulam ini, Daud ini menjadi seseorang yang sangat viral saudara ya. Menjadi seseorang yang sangat terkenal karena dia telah berhasil mengalahkan Goliat. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, rakyat Israel, bangsa Israel, begitu mengagung-agungkan dia. Dia menjadi terkenal, dia juga kemudian bukan cuma terkenal, tapi dia menjadi kaya. Karena Raja Saul pernah mengadakan sayembara, bahwa siapa yang berhasil mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah yang sangat banyak. Bukan cuma menjadi kaya, bukan cuma terkenal, tapi dia juga menjadi pribadi yang punya kuasa, punya otoritas saudara. Itu hadiah yang dia dapatkan dari Raja Saul. Dalam waktu sesaat,
segala ketenaran, segala kekuasaan, segala kekayaannya itu saudara, itu hilang. Habis. Karena kenapa? Karena Raja Saul itu ingin membunuh Daud. Yang mengakibatkan dari seorang yang viral, terkenal, terus kemudian punya otoritas, terus kemudian kaya, itu harus menjadi seorang pelarian. Dan uniknya lagi kalau saudara lihat di dalam pasalnya yang ke-21, dia kemudian lari di Gat. Ketika dia lari di Gat, Gat itu apa? Gat itu adalah tempat di mana merupakan kampung halamannya Goliat. Goliat orang Gat. Ketika dia lari di Gat, saudara, dia menjadi sangat ketakutan. Karena berpikir Raja Gat itu akan membunuh dia. Bayangkan, pada waktu dia ketakutan, di Alkitab dikatakan dia menjadi pribadi yang pura-pura gila. Coba saudara lihat ya. Dari seorang anak muda, masih muda, berhasil mengalahkan Goliat. Menang mengalahkan Goliat. Begitu terkenal, begitu hebat, begitu diagung-agungkan. Dapat hadiah begitu banyak dari raja. Kemudian raja merasa iri kepada dia bukan karena kesalahannya. Tiba-tiba hidupnya yang levelnya di atas itu bisa drop, turun. Menjadi seorang pelarian. Di tengah pelariannya, dia pergi ke Gat. Ternyata dia ketakutan, saudara. Dia ketakutan karena apa? Karena Raja Gat mungkin akan membunuh dia. Di tengah ketakutannya itu, dia menjadi orang yang pura-pura gila, saudara. Goliat orang Gat saja dikalahkan. Ini rajanya saya pikir tidak mungkin sehebat Goliat kepala pasukannya, pemimpinnya. Tapi dia begitu ketakutan sampai dia pura-pura gila, saudara. Hidup di dalam pelarian. Mungkin kita ada di dalam situasi itu. Sebelum pandemi atau mungkin awal-awal pandemi. Kita merasa bahwa wah, hidup kita lagi diberkati, lagi mengalami mujizat, lagi melihat pertolongan Tuhan. Kita menjadi terkenal, kita mendapat kelimpahan, kita mendapat kebaikan. Begitu banyak hal yang hebat. Kita menikmati zona-zona nyaman di dalam kehidupan kita. Tapi begitu pandemi datang atau sesuatu masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat seakan-akan dalam waktu cepat, turun. Kita hidup dalam kebingungan. Kita hidup berpikir, apa ini maksud Tuhan? Dulu sudah enak, dulu sudah nyaman, tapi kenapa harus terjadi seperti ini? Mungkin kita dalam posisi seperti Daud. Tapi saya ingin mau berkata kepada saudara, kembali lagi di dalam 1 Samuel 22 ayatnya yang ketiga. Raja Daud berkata begini, sampai aku tahu apa yang dilakukan Bapa kepadaku. Jadi ketika di Gua Adulam, ketika situasi yang tidak nyaman, ketika situasi yang menyakitkan dia, Daud menenangkan dirinya, dia berkata, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanku? Saya berpikir keadaan akan jadi lebih baik, saudara. Saya berpikir dalam pelariannya, dalam kesendiriannya di gua, keadaan akan menjadi baik. Ternyata tidak. Tuhan mengirimkan 400 orang yang bermasalah kepada Daud. Orang yang ditagih-tagih hutang. Orang yang terikat masalah dalam keuangan. Orang yang sedang dalam kesukaran. Orang-orang yang ada di dalam kepahitan. Ngumpul bersama dengan Daud. Mungkin Daud akan berkata, aduh aku ini lagi stres, aku lagi pusing. Datang lagi orang-orang kayak gitu yang bikin pusing kehidupanku. Tapi sekali lagi, Daud berkata, sampai aku tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan. Saya mau berkata kepada saudara begini, apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, apapun ketakutanmu hari-hari ini, percaya imani satu hal bahwa Bapa senantiasa punya rencana. Bapa senantiasa punya rencana. Karena engkau percaya dia Bapa yang baik, maka pasti rencananya baik. Karena engkau percaya dia Bapa yang penuh kasih, maka pasti rencananya adalah kasih yang besar yang engkau terima. Karena engkau percaya bahwa dia Bapa pemenang, maka pasti ujung-ujungnya engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Percayalah kepada Bapa. Dan kita tahu saudara, kalau saudara baca terus kisah tentang Daud ini, 400
orang kepahitan, 400 orang sakit hati yang bersama-sama dengan Daud di ujung-ujungnya. Kalau tidak salah di 1 Samuel, di ayat-ayat berikutnya saudara, di pasal-pasal berikutnya, mereka itu menjadi mighty warriors-nya Daud. Menjadi pahlawan-pahlawan perangnya Daud. Dalam sekejap Tuhan mengubahkan orang yang biasa, penuh masalah, penuh pergumulan, terikat dengan utang, masalah dalam keuangan, masalah dalam kehidupan. Bersama-sama dengan Daud, mereka menjadi mighty warrior. Menjadi pahlawan-pahlawan perangnya Daud yang luar biasa dipakai. Hari ini yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Daud adalah gambaran tentang Kristus. Kenapa saudara? Sama seperti Yesus. Dia yang ada di tahta. Dia yang ada di sorga. Dia yang ada di dalam kemuliaan. Dia harus turun ke dunia. Dan ketika dia turun di dunia, dia harus menjadi seperti orang berdosa padahal dia tidak berbuat dosa. Sama seperti Daud menjadi orang yang pura-pura gila padahal dia bukan orang gila. Tapi dia harus menjadi orang yang pribadi yang berdosa. Supaya apa? Supaya dosamu, dosaku diampuni oleh Bapa. Dia harus seperti penjahat di atas kayu salib padahal dia tidak berdosa, Yesus itu. Daud turun jadi orang yang gila. Kemudian dia berada di dalam gua Adulam. Sama seperti Yesus. Turun menjadi manusia. Disiksa seperti penjahat. Menjadi penjahat, dipermalukan di kayu salib. Dan dia harus berada di alam maut. Di lembah kematian. Supaya apa saudara? Untuk memastikan bahwa kita yang punya masalah. Kita yang dalam kesukaran. Kita yang dalam kebingungan. Kita yang di dalam sakit hati, kepahitan. Karena Yesus menjadi pemimpin kita. Dari victim menjadi victor. Dari orang gagal menjadi pemenang. Jadi orang bermasalah tetapi menjadi alat yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Yesus harus ada di alam maut. Seperti Daud harus ada di Adulam untuk memimpin 400 orang. Yesus harus ada di alam maut. Supaya engkau yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi pemimpin dalam kehidupan. Itu boleh beroleh keselamatan. Dan bukan cuma beroleh keselamatan saudara. Kita diubahkan Tuhan menjadi mighty warrior. Menjadi pahlawan-pahlawan yang berkuasa. Saya berdoa saudara diberkati. Saya berdoa supaya saudara memahami bahwa Bapa selalu punya rencana di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di ayat ini kok keluarganya Daud itu datang. Keluarganya Daud itu datang menemui Daud di gua. Tetapi Daud seakan-akan menolak keluarganya. Dia membawa keluarganya kepada Raja Moab, saudara, untuk tinggal di sana. Daud ingin berkumpul dengan para siapa? Orang-orang bermasalah tadi, 400 orang bermasalah tadi. Itu juga yang Yesus lakukan. Yesus harus meninggalkan sorga. Yesus harus meninggalkan Bapaknya. Karena dia ingin fellowship dengan saudara. Dia ingin dekat dengan saudara. Dia ingin bersentuhan dengan saudara. Dia ingin menyelesaikan masalah-masalah pergumulan saudara secara pribadi. Dan itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri mungkin cuma bisa menangani beberapa orang saja yang ada di Israel pada waktu itu. Tapi Yesus harus terangkat ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus ketika Pentakosta itu masuk kepada seluruh murid-muridnya. Dan hari ini kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Roh Kudus itulah yang akan membantu kita menyelesaikan segala masalah pergumulan kita. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita hikmat, bahkan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan segala hal yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kita. Dan lihatlah, percayalah bahwa ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Itulah Jesus hook. Itulah rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ketika kita berada di di keadaan yang paling menurut kita, paling buruk kehidupan kita. Ingatlah, masih ada
ada tongkat gembala yang akan menarik engkau kembali kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa saudara memahami ini, saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh khawatir. Kita jangan khawatir, kita jangan takut. Karena Tuhan, Bapa adalah gembalamu. Dia pasti menarik engkau. Engkau yang mungkin sedang bingung anakmu. Ya apa anakku ini? Makin jauh dari Tuhan. Ini sekarang ibadah sudah online. Kalau dulu waktu ibadah masih enak, masih bisa dijaga. Mereka beribadah hubungannya dengan Tuhan. Tapi sekarang ibadah online, sudah nggak tahu apakah dia masih berdoa kah, apa dia masih menyembah kah, apakah dia masih melayani Tuhan kah, sudah nggak tahu. Saudara tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena Bapa masih memegang tongkat gembalanya. Dia akan menarik satu persatu. Supaya sekali lagi, supaya apa yang tidak engkau pikirkan, Tuhan akan nyatakan luar biasa di dalam kehidupan. Supaya apa yang engkau takutkan, itu tidak terjadi. Karena kita tahu, Bapa kita di dalam Yesus Kristus, itu punya visi, punya kerinduan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya begini saudara. Kenapa rencana Tuhan itu harus digenapi di dalam kehidupan kita? Mengapa rencana Tuhan itu harus digenapi di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat selanjutnya dari kisah tentang Daud ini, kita lihat dalam 1 Samuel 23 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di pasal berikutnya, 1 Samuel 23 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi setelah mereka di Gua Adulam bersama 400 orang itu, hal pertama yang Daud lakukan bersama 400 orang itu ini saudara. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila. Menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku akan pergi orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepadaku, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan apa? Selamatkanlah Kehila. Jadi hal yang pertama yang Daud lakukan bersama 400 orang yang bermasalah tadi, setelah mereka keluar dari Gua Adulam, adalah mereka menemukan satu fakta bahwa ada orang-orang di Kehila yang sedang mengalami masalah. Mereka dijajah. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan berkata, pergilah, selamatkanlah Kehila. Hal yang pertama, rancangan Tuhan yang harus kita pahami dalam kehidupan kita adalah begini saudara. Percayalah Tuhan akan pakai kita dahsyat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, percayalah Tuhan akan memakai kita dahsyat di dalam kehidupan ini. Tuhan mengangkat engkau, Tuhan menarik engkau kembali. Tuhan menyelamatkan kehidupanmu. Bukan cuma supaya sekedar engkau diselamatkan. Bukan cuma sekedar kita menjadi kaya. Bukan cuma sekedar menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang diberkati. Bukan. Tetapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah supaya melalui kehidupan kita ada begitu banyak orang yang kemudian akan diselamatkan. Dan kita sedang hidup di pada bagian akhir dari akhir zaman saudara. Di mana ketika akhir zaman ini ada begitu banyak orang ketakutan. Ada begitu banyak orang membutuhkan pertolongan. Ada begitu banyak orang sedang membutuhkan juru selamat. Dan saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk mewartakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang sanggup menolong, menyelamatkan, memberkati, menyembuhkan. Apapun persoalan pergumulan yang sedang kau alami pada hari-hari ini, percaya katakan amin. Di dalam Yesus ada keselamatan. Itu sebabnya Matius 3 ayat yang 16 dikatakan demikian. Yohanes 3 ayatnya 16 dan 17 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Dan ayatnya yang ke-17, inilah visi Tuhan, inilah tujuan Tuhan. Sebab Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia.
Sama seperti Daud bersama dengan 400 orang-orang bermasalah tadi menyelamatkan kota Kehila. Demikian juga saudara dan saya bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Roh Kudus dipakai Tuhan untuk menolong, menyelamatkan orang-orang yang masih dalam kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib supaya sorga bertempik sorak. Karena apa? Karena satu jiwa diselamatkan itu sangat berarti buat Bapa di sorga. Inilah rancangan Tuhan. Dan kita tahu ending dari kehidupan Daud, saudara. Dia ada di tahtanya. Apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Dan orang yang tadi, para pecundang, orang yang bermasalah tadi, menjadi mighty warrior, pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Saya berdoa itu saudara dan saya memberi diri untuk dihook, ditarik oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara. Kita punya Yesus, pemimpin yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Yesus, pemimpin yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Yesus, pemimpin yang tidak pernah memanfaatkan kita. Kita punya Yesus, pemimpin yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Yesus yang sanggup mengubah gagal menjadi pemenang. Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Yesus yang sanggup mengubahmu dari seorang pecundang menjadi pahlawan. Sekali lagi, Yesus yang sanggup mengubahmu jadi seorang victim, seorang korban, menjadi victor, menjadi lebih daripada pemenang. Dan itu hanya Yesus. Ketika engkau sedang dalam masa dihook oleh Bapa, oleh Tuhan, taat saja, jalani saja. Karena kenapa? Karena Dia ingin supaya hidup kita, melalui kehidupan kita, banyak jiwa yang diselamatkan. Mungkin saudara berkata, tapi pastor, saya ini tidak punya talenta untuk menginjil. Saya ini tidak punya talenta untuk memberitakan firman seperti hamba-hamba Tuhan. Saya ini tidak punya kemampuan untuk berbicara depan umum. Gak berani, pastor. Saya mau berkata kepada saudara, minimal saudara bisa bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Saya percaya saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saksikan itu, ceritakan itu. Tapi saudara kalau tidak berani bersaksi, hubungi kami. Kami akan bantu saudara. Mungkin lewat podcast GCCC Surabaya, mungkin lewat Good News Tonight. Kami akan datang merekam saudara, membantu saudara untuk menjadi saksi. Supaya apa? Supaya kesaksianmu itu bisa didengar begitu banyak orang, menjadi berkat begitu banyak orang. Atau mungkin saudara berkata, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Saudara, kalau engkau yang sedang diberkati lebih, mari terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberi, saudara bisa menabur, support pelayanan, support pekerjaan Tuhan. Ketika engkau tidak bisa bersaksi dengan mulutmu, mungkin engkau bisa bersaksi menjadi berkat, melayani, menyelamatkan orang dengan harta yang Tuhan percayakan kepadamu. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan panggil kita untuk hidup kita menjadi berkat. Saudara bisa menabur, menolong, mensupport hamba-hamba Tuhan. Mensupport gereja, pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat. Karena sekali lagi kita dipanggil untuk mempermuliakan Dia. Bagaimana caranya kita dipanggil untuk mempermuliakan Dia? Yaitu dengan hidup kita menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih. Itulah tujuan Tuhan untuk menarik kita. Hari ini mungkin tepat tanggal berapa ini ya? Tanggal 6 Juni 2021. Hari ini mungkin tepat 1 tahun saudara. Saya berada di titik kritis kehidupan saya. 1 tahun tepat 1 tahun yang lalu. Mungkin 6 Juni 2020. Saya mungkin sedang dalam keadaan di rumah sakit karena COVID-19. Tanggal saya masuk tanggal 3, 4, 5, 6 itu
masa-masa paling kritis, saudara. Mungkin masa-masa yang paling berat gitu. Saya dalam situasi yang sangat-sangat drop karena waktu itu infus saya lepas 28 jam. 28 jam tidak infus, tidak bisa masuk makanan. Dalam kondisi seperti itu terbaring di rumah sakit. Sangat menderita. Seakan-akan saya dibawa kok paling rendah. Sebelumnya Tuhan, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya dipakai Tuhan untuk melayani. Menggembalakan gereja, khotbah di mana-mana, diundang dari kota ke kota, saudara. Boleh menjadi berkat kepada begitu banyak orang. Tetapi di 1 tahun yang lalu saya berada seakan-akan di paling bawah dalam kehidupan saya. Tetapi untung di sisi paling bawah itu, tanda kutip di adulam itu, saya ketemu dengan Yesus yang punya rencana bagi kehidupan saya. Dan hari ini 1 tahun saya lewati, menang atas COVID-19. Hari ini saya bisa bersaksi kepada saudara, saya dan istri, kami keluarga saudara, itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang saudara ya, yang terinfeksi COVID-19. Hanya dengan apa? Hanya dengan membagikan tubuh dan darah Yesus kepada mereka. Menyaksikan kuasa tubuh dan darah Yesus. Dan saya melihat ada begitu banyak orang yang mengalami kesembuhan karena persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Seandainya saya tidak mengalami COVID setahun yang lalu, saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi hari ini saya bersaksi kepada saudara, ada begitu banyak orang, begitu banyak keluarga yang telah diselamatkan, telah ditolong, melihat keajaiban menang atas COVID-19. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, di saat engkau merasa ini titik terendah terhidupanmu, pandang kepada Yesus, karena Dia punya rencana di dalam kehidupan. Saya teringat ini ada cerita di sini. Cerita dulu sempat reaktif kena waktu tes COVID ya. Sempat reaktif saudara. Dia mau pulang dari kantor, tesnya di kantor, dia mau pulang ke rumah tidak berani, takut menjangkiti orang tuanya. Saudara bayangkan, mau pulang ke rumah tidak berani, mau pergi ke siapa-siapa tidak mungkin ada yang mau nolong, tidak mungkin ada yang mau bantu. Kesulitan saudara. Di tengah jalan, di pinggir jalan dia telepon, siapa yang mau bantu, siapa yang mau support. Kami saudara, seandainya saya belum kena COVID pada waktu itu, saya pasti akan takut, pasti akan berjaga-jaga, ojo ngumpul, saya pasti akan berpikir seperti itu. Tapi karena saya tahu Tuhan punya rencana kepada saya untuk menolong orang-orang yang pernah mengalami masalah seperti saya. Masuk aja, ayo aja, datang aja. Kita tidak khawatir, kita melayani Tuhan, kita menjadi berkat, tidak mungkin Tuhan izinkan malapetaka terjadi dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan. Jadi kita bisa bersama-sama dengan kami, sampai pemulihan semuanya itu terjadi. Apa yang mau coba saya sampaikan kepada saudara? Sekali lagi, lihatlah kepada Yesus yang punya rencana untuk kehidupanmu. Jangan lihat dirimu sendiri, jangan lihat keadaanmu, jangan lihat kemampuanmu, karena kita penuh dengan keterbatasan. Sepanjang kita memandang kepada Yesus, dari seorang yang penuh dengan masalah, diubah menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itulah Jesus Hook yang mengupgrade kehidupan, mengangkat kehidupanmu dari orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Mari kita berdoa.